Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan selamat menonton di channel Konstitusionalis TV. Bertemu lagi dengan saya Wit Musaadah. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber kita nih. Samping kita ada Mbak Anis Hidayah. Selamat datang Mbak Anis. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Biasa di luar. Oh, biasa di luar. Kenapa bisa di luar Mbak? Karena emang biasa jadi aktivis, jadi gitu ya Mbak ya, di luar terus gitu. Beliau ini adalah salah satu pendiri dari Migrancare, benar ya Mbak ya? Kenapa sih Mbak tertarik dulunya terkait isu migran gitu Mbak? Kenapa tertarik ya? Saya dulu aktivis mahasiswa, lalu banyak bertemu dengan teman-teman yang diskusi, kebetulan kuliah di Jember, isunya itu perburuhan, tanah gitu ya. Jadi kemudian terhubung dengan organisasi-organisasi yang menekuni isu pekerja migran. Nah waktu itu di Jember itu ada organisasi lokal di sana namanya Terminal 9, itu menekuni isu migran. Saya terlibat dalam diskusi, kemudian saya banyak membaca berita-berita tentang pekerja migran yang jadi korban perkosaan gitu ya. Nah waktu saya kuliah kan masih masa Orde Baru, belum banyak berita yang disiarkan TV, koran dan lain sebagainya terkait buruh migran gitu ya. Jadi berita-berita yang sempat tertangkap itu menurut saya cukup ekstrim gitu. Pulang diperkosa gitu ya, tidak ada gaji, tidak diterima keluarga, kasus-kasus yang begitu di Arab Saudi gitu. Kemudian kasus itu membuat saya seperti ada di titik balik itu, bahwa sebenarnya saya itu lahir dan besar di kampung buruh migran di Bojonegoro yang saya tidak pernah sadari sebelumnya gitu, karena saya dari kecil di pesantren, tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan begitu ya, sampai saya kuliah gitu. Jadi kemudian saya merasa lah ini masyarakat saya banyak yang menjadi buruh migran. Saya ingat anak-anak kecil di lingkungan sekitar saya dulu diasuh oleh kakek neneknya karena bapak ibu mereka di luar negeri gitu. Jadi kemudian saya merasa, kebetulan saya kuliah hukum gitu, saya merasa ini penting, kayaknya saya punya kontribusi sesuatu gitu. Kemudian sejak saat itu saya menekuni isu pekerja migran. Mungkin saya semester 5 waktu itu. Kemudian saya bergabung semester berikutnya di Solidaritas Perempuan. Solidaritas Perempuan itu satu-satunya NGO waktu itu yang concern untuk advokasi buruh migran, yang kebetulan mereka sedang bangun organisasi cabang mereka di banyak wilayah gitu. Nah waktu itu bangun di wilayah Jawa Timur gitu. Nah kemudian saya bergabung di SP waktu itu. Yang kemudian 2004 kami bersama teman-teman mendirikan Migrancare. Oh gitu. Berarti kalau sejarahnya dari Migrancare itu sendiri gimana Mbak? Mbak bisa bergabung dan bertemu dengan pendiri-pendiri, kan Mbak kan salah satu dari pendiri Migrancare itu kan? Jadi waktu saya S2 di UGM, saya sedang penelitian untuk tesis saya tentang buruh migran. Saya ke Jakarta, saya bertemu dengan, saya riset di satu organisasi waktu itu namanya Kobumi dan SP, saya riset di SP lagi dan Kobumi. Disitulah saya berinteraksi dengan teman-teman aktivis buruh migran ya, teman-teman di Kobumi, teman-teman di SP, teman-teman di LBH Jakarta, teman-teman di beberapa organisasi lah ya waktu itu. Kemudian saat itulah kemudian akhir 2003 dan awal 2004 kita mendiskusikan gitu ya untuk mendirikan satu NGO yang concern pada migran, tetapi fokus advokasinya tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional gitu. Bagaimana engagement dengan mekanisme UN, mekanisme ILO gitu, aktif di jejaring internasional gitu. Jadi kira-kira begitu waktu itu spiritnya membangun Migrancare pada awal 2004. Oke, benar-benar beliau ini emang ya kalau udah digiatin gitu ya Mbak ya, semuanya pasti bakalan ketemu dengan itu semua gitu ya Mbak ya. Oke, ngomongin tentang buruh migran ya Mbak.
sebagai buruh yang haknya diabaikan oleh pemerintah bahkan majikan itu Mbak. Itu misalnya saya nih, saya jadi buruh migran dan ternyata hak saya itu diabaikan oleh pemerintah bahkan majikan, itu gimana Mbak? Migrant Care itu kan melakukan fokus-fokus kerja untuk advokasi kebijakan, advokasi internasional, pengembangan kapasitas buruh migran, dan juga menyediakan layanan bantuan hukum untuk pekerja migran gitu. Jadi setiap hari ya kami melakukan advokasi kasus untuk teman-teman yang mengadu secara langsung gitu ya ke Migrant Care, yang tidak digaji, yang dianiaya, yang menjadi korban trafficking, yang hilang, yang meninggal, yang mau dihukum mati. Itu sehari-hari kami terkoneksi dengan mereka, dengan keluarganya gitu ya. Kadang kami juga baca berita, kemudian kami menindaklanjutinya dengan keluarga. Dan 5 tahun pertama kami, saya kira Migrant Care seringnya itu lebih awal tahu ada kasus gitu dibanding pemerintah saat itu. Oh iya. Lebih tahu dulu daripada pemerintah. Nah, apa namanya, sebagai tadi kan udah disinggung Mbak sebagai pegiat isu migran gini Mbak ya. Nah, kan kayak masalah-masalah migran gini kan gak pernah ada habisnya gitu Mbak. Capek nggak sih Mbak? Capek enggak? Stres ya, beberapa kali stres. Frustasi nggak pernah juga sih frustasi, tetapi saya kelihatannya kan berani gitu ya, memang saya berani gitu, tapi sebenarnya sering nangis gitu kalau Migrant Care lagi menangani kasus-kasus yang kekerasan gitu ya, korban trafficking. Saya masih ingat pertama kali kasus yang ditangani Migrant Care pada tahun 2004 itu seorang pekerja migran rumah tangga dari NTT, Nirmala Bonat, dianiaya 3 tahun full selama dia bekerja di Malaysia, tidak bisa dikenali lagi gitu ya. Payudaranya sampai putingnya itu disetrika, seluruh kujurnya disiram air panas gitu. Waktu itu kami ke Malaysia gitu, dia disiksa di Malaysia. Saya tidak pernah bisa lupa sampai hari ini. Bahkan kalau ngomongin kasusnya itu ingat lagi aroma tubuhnya yang luka basahnya itu saya terus ingat gitu. Jadi ketika saya ketemu dia waktu itu di KPRI gitu ya, seluruh tubuhnya yang penuh luka basah itu saya tidak pernah bisa lupa aroma tubuhnya itu. Dan itu butuh waktu sekitar 8 tahun pada kala itu untuk dia kemudian dapat keadilan, majikannya dihukum gitu ya. Dan Migrant Care melakukan berbagai upaya itu, pemantauan persidangan, mendemo kedutaan Malaysia di sini itu berkali-kali, mendesak pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia melakukan lobby-lobby internasional gitu. Segala upaya kita lakukan waktu itu. Sedih banget ya dengarnya ceritanya Nirmala Bonat ya Mbak ya. Ya. Berarti itu kisah yang masih terngiang pertama kali itu Mbak? Pertama kali Migrant Care menangani kasus itu. Oh, menangani kasus. Tapi kalau dari Mbak ini sendiri pernah nggak sih Mbak kayak capek gitu? Udahlah mau berhenti aja gitu Mbak, di suatu titik kayak udah nggak mau nanganin gitu Mbak? Enggak sih. Bertemu korban itu bagi saya seperti charging gitu. Jadi HP itu kalau baterainya habis itu kan dicas pakai energi listrik gitu. Saya kalau lelah itu biasanya chargingnya pakai kalau ketemu korban gitu. Jadi saya ketemu korban, nangani kasus itu menurut saya charging energi yang positif gitu. Jadi ketemunya berita buruk gitu, tetapi sesungguhnya itu memberikan energi baru gitu ya setiap menangani kasus gitu, untuk kita terus teguh punya komitmen gitu ya. Masih banyak mereka yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM gitu ya, dan di mana mayoritas adalah perempuan gitu. Tapi selama mengadvokasi gitu Mbak, pernah nggak ada kasus yang sangat buat Mbak tuh sakit hati banget gitu Mbak? Banyak. Banyak ya, karena banyak sekali kasus yang ditangani. Karena mungkin saya sudah 25 tahunan mengadvokasi buruh migran gitu, jadi banyak sekali gitu ya. Banyaklah kasus-kasus, misalnya kasus saya hanya ngasih contoh satu ya, karena banyak sekali tentu kasus yang bikin kita sakit hati pada pemerintah terutama. Dulu kasus Lilis Ekanestiana itu korban trafficking di Malaysia. Sekali lagi dia
harusnya diberangkatkan ke Taiwan, tetapi traffickernya itu memberangkatkan dia ke Malaysia, dijadikan pekerja seks komersial, sehari melayani 10-15 orang. Dia frustasi, melarikan diri, jatuh dari lantai 2-3, meninggal dunia. Nah, waktu itu jenazahnya dimakamkan paksa di sana. KBRI mengatakan sudah ada persetujuan dari keluarga, padahal keluarganya kami dampingi gitu. Sehingga kemudian kita meminta paksa KBRI untuk membongkar jenazahnya untuk kemudian dibawa pulang ke Indonesia gitu. Jadi itulah ya, bagaimana mengidentifikasi mana keluarga yang sah gitu ya menurut hukum, yang benar-benar itu keluarga saja. Pemerintah kan tidak tahu gitu, ternyata itu adalah bagian dari calonnya gitu yang meminta paksa untuk memakamkan jenazahnya gitu, karena ketakutan ada desakan kuat gitu ya, salah satunya dari migran karena waktu itu kasusnya untuk dibongkar segala macam. Sedih banget saya dengarnya Pak. Benar kayak gimana ya Pak ya, mendengarnya tuh kayak ya Allah gitu. Sampai segitunya itu ya. Terus kalau apa namanya, kadang tuh kan tadi Mbak juga cerita ternyata di desanya Mbak sendiri itu tadi di mana Mbak? Bojonegoro. Oh iya, di Bojonegoro itu banyak yang jadi migran nih Mbak ya. Nah misalnya tuh mereka itu pengen berangkat ke luar negeri, sebenarnya apa sih yang harus dipertimbangkan ketika mereka itu mau berangkat ke sana gitu, jadi migran? Sebenarnya apa yang penting diperhatikan oleh masyarakat Indonesia ketika punya niat untuk bekerja ke luar negeri itu yang pertama kan memang informasi yang memadai terkait migrasi aman, dokumen yang harus dipersiapkan itu apa, kemudian syarat-syarat yang harus dipersiapkan apa, jangan sampai dokumennya dipalsukan, harus pasti melewati proses di kelurahan masing-masing atau di desanya masing-masing sehingga terdata sejak di desa gitu ya. Kemudian paham betul hak-haknya apa, hukum negara setempat itu apa, melewati proses di layanan terpadu satu atap gitu ya, kemudian proses paspor yang proper, training di BLK, kemudian berangkat, tahu kontak perwakilan, tahu kalau ada masalah itu harus menghubungi siapa gitu, dan berbagai perangkat teknologi yang sudah disiapkan pemerintah itu kan ada kalau ada kasus itu mana yang perlu dikontak segala macam, itu menurut saya hal-hal dasar yang penting menjadi pengetahuan teman-teman, termasuk biaya berapa sih yang harus dikeluarkan gitu, karena jangan sampai teman-teman menjadi pekerja migran justru terjerat hutang gitu, karena sebenarnya kalau undang-undang yang baru itu kan mestinya zero cost gitu, teman-teman hanya boleh mengeluarkan untuk paspor dan cek kesehatan gitu, sisanya tidak boleh mengeluarkan uang lagi karena semuanya ditanggung dengan layanan publik gitu. Oke, berarti harus detail, benar-benar tahu semuanya ya Mbak ya. Ya. Tapi Mbak dari sekian banyak apa namanya yang Mbak tahu gitu, berarti selama ini tuh kayak kasus-kasusnya tuh cuma perempuan apa ada yang laki-laki Mbak? Tentu ada yang laki-laki juga lah ya, karena 70% memang kasus yang ditangani migran kan perempuan, dan mayoritas memang pekerja migran yang bermasalah itu perempuan, tapi ada 30% juga laki-laki yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, terutama teman-teman yang bekerja di sektor sawit gitu ya, ABK, konstruksi, itu juga banyak sekali persoalan-persoalannya. Kalau harapan Mbak Ani sendiri Mbak untuk migran-migran yang di luar sana gitu Mbak, ada nggak? Harapannya tentu dengan adanya perubahan rezim ya, kita menyebut sebenarnya sekarang itu rezim pelindungan karena undang-undangnya sudah baru, undang-undang pelindungan pekerja migran, mestinya teman-teman pekerja migran kita lebih tercegah gitu kerentanannya dari bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang selama ini banyak mereka alami, ketika pulang juga lebih sejahtera gitu. Tetapi sayangnya memang Undang-Undang Cipta Kerja yang ada itu kan menjadi salah satu hambatan besar gitu ya, karena beberapa regulasi terkait misalnya perusahaan penempatan itu kembali kepada regulasi yang lama gitu, yang ini juga sedang kita perjuangkan di Mahkamah Konstitusi gitu. Kita berharap juga ada keperpihakan nanti gitu ya Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara gitu, karena ketika tidak kita akan mundur beberapa langkah gitu ya, padahal dulu undang-undang yang baru ini perjuangannya kan juga cukup panjang gitu.
Tapi ini Mbak, Mbak Anis sebagai salah satu pendiri Migrancare, Mbak, ada nggak apa namanya harapan dari Migrancare kepada pemerintah? Harapan tidak, desakan ya. Kita jangan berharap, kita mendesak. Kita tentu mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran, karena sebenarnya lewat Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran itu kan sistem baru migrasi aman, tata kelola migrasi yang berbasis HAM, keadilan gender itu kan mestinya dibangun gitu ya, mulai dari desa, kabupaten, kota, provinsi, dan sampai tingkat nasional gitu. Tetapi kan karena masa transisinya ini terlalu lama gitu ya, dan juga mungkin terhambat pandemi, sehingga implementasinya berjalan agak lama, tidak jelas, dan kadang juga terasa stagnan gitu, sehingga kita mendesak pemerintah ya segera serius lah untuk menjalankan undang-undang itu yang dulu cukup lama diperjuangkan bersama-sama gitu. Desakan nih, harus ada desakan nih. Semoga aja ada yang pernah yang nonton Mbak. Nah Mbak, misalnya nih Mbak, ada apa namanya tetangga kita Mbak yang jadi migran, terus mereka itu kayak ada penyiksaan gitu di sana. Dan tapi mereka itu lagi ada di luar negeri. Boleh nggak sih Mbak kita sebagai tetangganya itu kayak lapor gitu ke pihak yang berwajib? Kalau ada masalah, teman-teman pekerja migran dan anggota keluarganya itu dapat dengan mudah melapor sebenarnya. Pertama di aplikasi Safe Travel, itu aplikasi yang dibuat Kementerian Luar Negeri, teman-teman bisa download ya di Play Store, itu tinggal tekan tombol darurat gitu. Di situ ada tombol darurat, kasusnya apa gitu ya, akan terhubung dengan perwakilan kita di berbagai negara. Jika tidak memiliki itu karena keterbatasan akses komunikasi dan internet, teman-teman bisa menghubungi keluarga gitu ya, menghubungi Migrancare misalnya lewat website kami, lewat Facebook kami, lewat Instagram kami gitu @migrancare. Kemudian juga bisa melakukan telepon bebas pulsa call center di BP2MI 1800, atau juga bisa lewat pengaduan secara online portal Peduli WNI di Kementerian Luar Negeri gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali channel laporan-laporan yang bisa dilakukan oleh teman-teman ketika menghadapi persoalan di berbagai negara. Oke. Closing? Udah? Oh udah. Oke, terakhir nih Mbak. Terakhir, apa yang mau Mbak Anis katakan kepada penonton yang memang peduli dengan migran-migran di luar sana? Masyarakat kita itu kan masyarakat yang sangat humanis, punya kepedulian terhadap sesama gitu ya. Kemudian juga punya solidaritas yang kuat gitu ya. Terbukti pandemi ini pemerintah kalau tidak ada masyarakat kita kewalahan betul gitu, karena solidaritas publik itu luar biasa besarnya gitu, bagaimana saling tolong menolong gitu. Nah saya kira dalam isu perlindungan buruh migran, masyarakat juga bisa banyak berperan gitu ya, dengan mengkampanyekan isu-isu migrasi aman, bahaya trafficking gitu ya di sosial media maupun di tetangga-tetangganya gitu ya, bagi teman-teman mahasiswa, anak-anak muda gitu, siapapun yang peduli pada isu ini. Kemudian juga mulai gitu ya mengajak masyarakat yang mau berangkat ke luar negeri berangkat secara aman gitu, sehingga dengan bermigrasi aman mudah-mudahan bisa tercegah dari kerentanan untuk menghadapi persoalan-persoalan di luar negeri. Oke, itu tadi ya pesan dari Mbak Anis Hidayah untuk teman-teman semua yang memang peduli kepada migran-migran di luar sana gitu. Mungkin hanya ini ya Mbak ya. Yep. Pertemuan kali ini, kalau ada pertanyaan lanjutan soal Mbak Anis atau Migrancare atau lainnya, bisa komen di bawah ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Jangan lupa share juga jika video ini bermanfaat. Saya Bintu Saadah. Terima kasih, sampai jumpa.